Baik, halo, selamat siang untuk semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, happy-happy, dan masih punya semangat yang bagus untuk mengikuti pembelajaran daring yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kota Kupang. Baik, untuk hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Pak Josi Seran dalam mata pelajaran informatika. Otomatis hari ini tidak ada pembelajaran tapi diganti dengan pembahasan soal pas penilaian akhir semester. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, Pak mengajak kita semua berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dan izinkanlah Pak untuk memimpin doa ini menurut ajaran agama Katolik. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan berkat-Mu terhadap kehidupan kami semua. Sehingga pada detik ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kehidupan yang layak. Terutama kami bersyukur dan berterima kasih karena kami masih dalam perlindungan-Mu, sehingga kami masih terbebas dari segala sakit penyakit, terutama COVID-19 ini. Bapa dalam surga, kami mohon tuntunlah kami, berkatilah kami dalam proses pembelajaran daring ini, agar semua yang kami pelajari pada hari ini semuanya boleh berjalan dengan baik, dan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru akan kami terima dengan baik. Dan berkatilah juga kami guru, agar kami boleh menyampaikan semua materi kepada anak-anak lewat media daring ini dengan baik. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembahasan soal, diharapkan kalian menyiapkan ballpoint, buku, agar bisa menulis jawaban-jawaban, dan nanti kamu akan cocokkan kembali dengan apa yang disampaikan oleh Pak, sehingga kalian bisa mengukur diri kalian sejauh mana pemahaman atau penguasaan kamu terhadap materi-materi informatika yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke, kalau sudah siap kita mulai. Baik, soal nomor 1. Pertanyaannya, semua peralatan fisik dari sistem komputer disebut, ini semua peralatan fisik atau semua alat-alat yang berhubungan dengan komputer itu disebut, anak-anak pasti sudah tahu. Silakan kalian konsepkan di buku kalian. Nah, ini jawabannya ada 4 karena ini pilihan ganda. A. Hardware, B. Software, B. Brainware, D. Memori. Anak-anak silakan menulis jawaban di buku kalian. Setelah ini Pak akan berikan kunci jawabannya, dan kalian akan cocokkan dengan yang kalian tulis. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, jawabannya adalah A. Hardware. Nah, sudah? Kalau ada yang berhasil, selamat ya. Kalau ada yang masih salah, mohon diperbaiki dan ditulis yang benar. Oke, next ke soal nomor 2. Pertanyaannya, sistem operasi dan aplikasi dari suatu komputer disebut. Nah, ini pertanyaannya berhubungan dengan sistem operasi dan seluruh aplikasi atau program-program yang ada di dalam komputer itu disebut, anak-anak pasti sudah tahu ya, karena tadi di soal nomor 1 itu jawabannya hardware ya. Soal nomor 2 ini jawabannya menurut kalian adalah A. Hardware, B. Software, C. Brainware, D. Memory.
Silakan tulis jawaban kalian. Nah, ada yang bisa menjawab? Apa jawabannya? Ya, Pak kasih kunci jawaban. Silakan kalian mencocokkan dengan jawaban kalian di buku. Jawabannya adalah B. Software. Oke, anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 3. Pertanyaannya, perangkat keras komputer yang disebut otaknya komputer disebut ya perangkat keras atau sering kita kenal dengan namanya hardware. Ya, di dalam komputer itu sering orang sebut ada satu alat yang namanya otak dari komputer tersebut. Nah, alat itu namanya apa atau disebut apa? Nah, anak, silakan kalian menjawab. Saya kasih pilihan jawabannya. Nah, jawaban itu A. hard disk, B. keyboard, C. motherboard, D. prosesor. Oke, untuk mengetahui jawaban ini anak-anak harus tahu fungsi dari alat-alat ini, yaitu hard disk untuk apa, keyboard untuk apa, motherboard untuk apa, prosesor untuk apa, sehingga kamu bisa tahu jawabannya. Nah, silakan tulis jawaban kalian. Sudah? Oke, siapa yang bisa menjawab? Nah, ini jawabannya. Silakan cocokkan dengan jawaban kalian di buku. Ya, jawabannya adalah D. Prosesor. Nah, karena hard disk itu untuk menyimpan data di komputer, keyboard itu untuk mengetik, sedangkan motherboard itu adalah papan induk yang ada di dalam komputer. Sedangkan prosesor itu alat proses atau yang sering disebut dengan otak komputer. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pertanyaannya, perhatikan macam-macam perangkat keras berikut. 1. Mouse, 2. Printer, 3. Keyboard, 4. Scanner, 5. Monitor, 6. Proyektor. Nah, yang ditanyakan berdasarkan data di samping yang termasuk perangkat masukan atau input adalah. Nah, anak-anak, kalau untuk menjawab soal ini kalian harus tahu bahwa di dalam perangkat keras itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada alat input masukan, ada alat proses, ada alat output atau keluaran. Nah, pertanyaan nomor 4 ini dari daftar alat-alat itu 1 sampai 6, alat manakah yang termasuk ke dalam perangkat input atau masukan? Nah, ini harus hati-hati. Kalau tidak teliti kalian bisa salah. Oke, silakan kalian memilih dan Pak kasih pilihan jawabannya. Nah, pilihan jawabannya A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 5, D. 1, 4, dan 6. Nah, ini menurut anak-anak mana jawaban yang paling tepat? Silakan kalian jawab di buku kalian, lalu sebentar dicocokkan dengan jawaban yang Pak berikan. Jawaban yang benar adalah B, yaitu mouse, keyboard, dan scanner. 3 alat ini termasuk alat input, karena mouse digunakan untuk menginput data dengan cara klik, sedangkan keyboard dengan menginput data dengan cara mengetik, dan scanner juga dengan cara scan atau memasukkan gambar. Nah, kalau printer itu dia termasuk alat output karena dia mengeluarkan data.
Sedangkan monitor juga termasuk alat output karena mengeluarkan gambar. Proyektor juga sama, dia termasuk alat output. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, anak-anak, kita lanjut ke nomor 5. Ya, soal nomor 5. Bagian keyboard berupa tombol angka seperti kalkulator disebut. Nah, anak-anak, soal ini di ulangan, di mid semester, ini Pak tanyakan ulang-ulang. Jadi pasti kalian sudah tahu jawabannya. Ya. Ini Pak kasih pilihan jawabannya ya. A. Typing case. B. Function case. C. Cursor case. D. Numeric case. Nah, ini anak-anak harus tahu fungsi-fungsi dari beberapa istilah ini. Kalau tidak tahu, berarti kalian tidak bisa menjawab soal yang nomor 5 ini. Nah, silakan menulis jawaban kalian di buku. Jawaban menurut kalian adalah, nah, kita cocokkan dengan jawaban yang Pak kasih. Jawaban nomor 5 adalah D. Numeric case. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Pertanyaannya, kamera kecil yang diletakkan di atas monitor. Kamera tersebut dapat digunakan pengguna internet untuk chatting tatap muka. Disebut dengan istilah. Jadi alat ini biasanya kalau di notebook atau laptop itu di layar atau di bagian paling tengah layar atas itu ada kamera kecil ya. Ada kamera kecil. Atau alat ini juga biasa kalau kalian ke warnet biasanya ada di bagian atas monitor. Nah, itu digunakannya untuk mengambil gambar, kalau bisa juga untuk video call atau teleconference. Nah, seperti kalian Zoom atau video call itu harus ada alat ini kalau melalui laptop atau notebook. Nah, Pak kasih jawaban, pilihan jawabannya. Itu A. Kamera digital. B. Barcode reader. C. Joystick. D. Webcam. Nah, apa alat ini? Alat ini namanya, silakan kalian jawab. Lalu nanti cocokkan dengan jawaban yang Pak berikan. Jawabannya adalah D. Webcam. Ya. Nah, ini sudah nomor 1 sampai nomor 6. Mungkin ada yang jawab benar semua atau mungkin ada yang masih salah-salah. Silakan kalian lihat jawaban yang benar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Bunyi soalnya, tombol untuk menghapus satu karakter di sebelah kiri kursor adalah. Nah, tombol ini adanya di keyboard, anak-anak. Itu gunanya untuk menghapus data. Seperti kita sementara ketik, ada yang salah, terus kita gunakan untuk menghapus. Tapi posisi hapusnya itu dia menghapus dari sebelah kiri. Nah, tombol di keyboard ini namanya apa? Pasti ada yang sudah tahu karena sering dia gunakan untuk ketika dia mengetik, pasti dia sering gunakan tombol ini untuk menghapus data atau ketikan yang salah. Pak kasih pilihan jawaban. A. Delete. B. ESC atau escape. C. Tab. D. Backspace. Nah, anak-anak, kalau untuk menjawab soal nomor 7 ini kamu harus tahu fungsi dari delete untuk apa, ESC untuk apa, tab untuk apa, backspace untuk apa, sehingga kamu bisa menjawab soal nomor 7. Silakan tulis jawaban kalian di buku dan akan kalian cocokkan dengan jawaban yang Pak berikan. Ada yang bisa menjawab? Nah, pasti omong sendiri-sendiri di rumah ini. Pasti bilang saya bisa. Nah, ini karena Pak hanya rekaman. Kalau melalui Zoom berarti Pak bisa tahu siapa yang bisa menjawab. Tapi ini Pak hanya rekam untuk kalian semua. Jawaban soal nomor 7 adalah D atau backspace.
Jadi contohnya ketika kalau kamu mau menghapus kata backspace, kursornya sementara di sini, ya kita gunakan backspace. Tapi ketika kita kursornya ada di sini, maka kita gunakan delete. Berarti delete itu gunakan untuk menghapus kata atau data dari kanan. Sementara ESC ini untuk membatalkan, ya, membatalkan. Lalu tab ini untuk berpindah. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Soal nomor 8. Ya, bunyi soalnya. Berikut yang termasuk komponen perangkat penyimpanan internal komputer adalah. Anak-anak, pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang alat yang digunakan untuk menyimpan data di dalam komputer. Internal artinya di dalam komputer. Nah, di dalam komputer itu ada satu alat yang digunakan untuk menyimpan data kita. Nah, alat ini namanya apa? Nah, anak-anak pasti sudah tahu jawabannya kalau ada yang tahu. Kalau ada yang tidak tahu pasti masih bingung-bingung. Ya. Silakan Pak kasih pilihan jawabannya. A. Modem, B. Hard disk, C. Flash disk, D. Memori. Silakan anak-anak, ya, alat yang cocok digunakan untuk menyimpan data di komputer itu apa? Silakan kalian menjawab di buku. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Hard disk. Nah, pasti ada yang salah jawab ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Soalnya, yang termasuk perangkat output keluaran dari sistem komputer adalah, anak-anak, tadi di soal nomor berapa ya Pak lupa, itu sudah Pak tanyakan tentang perangkat masukan atau input. Sekarang soal nomor 9, pertanyaannya tentang perangkat output. Tadi Pak sudah jelaskan bahwa di dalam perangkat komputer, hardware itu dibagi menjadi 3, yaitu input, masukan, proses, output atau keluaran. Nah, ini alat-alat ini tergolong atau tergabung ke dalam alat output. Pak kasih pilihan jawabannya. Nah, A. Mouse, B. Keyboard, C. Hard disk, D. Printer. Apa itu anak? Tadi Pak sudah omong sedikit di soal-soal sebelumnya tentang alat input dan alat output. Silakan kalian menulis jawabannya. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangan. Pasti di rumah ya, kamu angkat tangan tapi Pak tidak lihat. Silakan kalian menjawab. Jawaban yang tepat adalah D. Printer. Ya, karena mouse itu kan termasuk alat input, keyboard itu termasuk perangkat input. Kalau hard disk itu termasuk perangkat penyimpanan. Yang tadi Pak sudah jelaskan di soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Soalnya, secara garis besar, perangkat keras komputer dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu, nah ini yang tadi Pak jelaskan tadi di soal nomor 9, itu ada bagian input, ada bagian proses data, ada bagian output atau keluaran. Nah, perangkat keras atau hardware berikut yang termasuk ke dalam bagian nomor 2 adalah, nah nomor 2 itu apa? Yaitu bagian proses data, pemrosesan. Berarti anak-anak harus melihat alat-alat yang tergolong atau masuk ke dalam bagian proses data. Ini Pak kasih pilihan jawabannya. A. Printer. Apakah printer termasuk bagian proses? B. Keyboard. Apakah proses termasuk bagian proses? CPU. Central Processing Unit. Apakah termasuk bagian proses data? Dan monitor. Nah, dari keempat alat ini, mana yang termasuk ke bagian nomor 2?
Anak-anak, apa jawabannya? Silakan kalian tulis. Jawaban yang tepat adalah CPU, Central Processing Unit, ya, pusat pengolahan data. Jadi alat ini yang disebut, yang termasuk ke bagian nomor 2, yaitu proses data. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Perangkat lunak atau software yang termasuk ke dalam program aplikasi pengolah kata adalah, jadi ini salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengetik atau mengolah kata. Jadi aplikasi ini biasa sering kalian gunakan untuk mengetik tugas-tugas. Jadi ini pasti kalian sudah tahu jawabannya apa. Oke, Pak kasih pilihan jawaban. A. Microsoft Office. B. Microsoft Office Word. C. Microsoft Office Excel. D. Microsoft Office PowerPoint. Nah, apa anak-anak jawabannya? Nah, pasti tahu. Kalau dia salah berarti dia tidak pernah menggunakan aplikasi ini untuk mengetik. Jawabannya adalah B. Microsoft Office Word. Nah, itu jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Perangkat lunak atau software yang termasuk ke dalam sistem operasi adalah, sistem operasi ini berhubungan dengan aplikasi yang digunakan dalam pemrosesan data di dalam komputer. Jadi sistem operasi ini adalah software yang pertama kali diinstal di dalam sebuah komputer sebelum software atau program-program yang lain. Nah, ini yang paling penting adalah di dalam komputer harus ada namanya sistem operasi atau operating system. Nah, ini software ini namanya apa? Nah, Pak kasih pilihan. Nah, A. Office, B. Word, C. Excel, D. Windows. Silakan kalian memilih jawabannya. Tulislah di buku kalian, nanti kalian cocokkan dengan yang Pak berikan. Sudah? Ada yang sudah menjawab? Apa jawabannya? Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah D. Windows. Ya, jadi Windows ini biasa kita install duluan di komputer atau laptop kita, baru bisa kita install program-program yang lain. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Perintah berikut digunakan untuk mematikan komputer dengan baik adalah, ya anak-anak, ketika kita menggunakan komputer atau laptop, maka kita harus mematikan komputer atau laptop. Jika kita tidak menggunakan, maka kita menggunakan perintah apa? Pak kasih pilihan jawabannya. Di sini A. Sit down, B. Restart, C. Standby, D. Start. Silakan, anak-anak pasti sudah sering gunakan tombol ini. Silakan menulis di buku. Sudah? Oke, cocokkan dengan yang Pak kasih. Jawabannya adalah A. Sit down, sit down. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Berikut ini yang bukan termasuk perangkat masukan. Ya, ini tidak termasuk perangkat masukan atau input device. Alat ini tidak termasuk ke dalam input device atau alat masukan pada komputer. Adalah, Pak kasih pilihan jawabannya. Kalian silakan menulis di buku. A. Monitor, B. Keyboard, C. Mouse, D. Scanner. Apa anak-anak jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Monitor. Karena monitor ini termasuk alat output.
Soal nomor 15. Berikut ini adalah program aplikasi perangkat lunak software pengolah angka pada Microsoft Office. Jadi aplikasi atau software ini digunakan sebagai pengolah angka untuk mengolah angka-angka di dalam sebuah tabel. Ya. Ini pilihan jawabannya itu ada Word, ada Access, ada Excel, ada PowerPoint. Anak-anak, ketika kalian untuk mengolah angka dalam sebuah tabel, kalian menggunakan aplikasi apa? Silakan tulis jawabanmu. Ya, jawaban benar adalah Excel. Jadi Excel ini digunakan untuk mengolah angka. Kalau Word itu untuk kata, kalau Access itu untuk database, sedangkan PowerPoint itu untuk animasi PowerPoint. Soal nomor 16. Windows adalah sistem komputer disebut Windows dalam sistem komputer disebut. Nah, ini soal ini Pak sudah tanya di soal nomor berapa ya tadi Pak sudah lewat. Ini pasti kalian tahu, ya. Ini Pak hanya bolak-balik kembali soal ini, tapi kalian pasti sudah tahu. A. Sistem Office, B. Sistem aplikasi, C. Sistem software, D. Sistem operasi. Pasti tahu ya jawabannya. Kalau dia tidak tahu berarti dia tidak simak soal yang sebelumnya itu dengan baik. Jawaban benar adalah sistem operasi. Soal nomor 17. Perintah yang paling tepat untuk menyimpan hasil pengetikan yang sudah ada nama filenya adalah, jadi ketika kalian sementara ketik, kalian mau menyimpan file kalian menekan tombol apa? Atau perintah apa? Ya, ini pilihan jawabannya. Ada open, ada save as, ada save, dan ada new. Silakan kalian tulis jawabannya. Dan jawaban yang tepat adalah C, adalah save. Karena open itu untuk membuka dokumen baru, save membuka dokumen, save as itu untuk menyimpan dengan nama yang lain, new itu untuk membuat dokumen baru. Nomor 18, untuk menyimpan hasil ketikan dengan nama file baru, perintah yang tepat adalah, nah ini tadi berhubungan dengan soal nomor 17. Pilihannya ada open, ada save as, dan ada new. Maka untuk menyimpan file dengan nama yang baru, file yang baru adalah B, save as. Soal nomor 19. Jika kita sudah membuka suatu file dan ingin membuat file baru, maka perintah yang digunakan adalah A. Open, B. Save as, C. Save, D. New. Jawaban benar adalah, silakan kalian menjawab di buku kalian dan cocokkan dengan yang Pak berikan. Jawabannya tepat adalah A. Jika Pak ulangi, jika kita sudah membuat suatu file dan ingin membuka file baru, maka perintah yang digunakan adalah, ya ini open, ya. Sorry, minta maaf. Untuk yang soal nomor 19 ini jawabannya adalah D. Ya, minta maaf, jawabannya adalah D. Kalian menggantikan karena ini membuat file baru, ya. Kalau membuka dokumen yang sudah ada baru open, tetapi ini karena pertanyaannya membuat file baru, maka jawabannya adalah D. Oke, silakan rubah jawaban kalian. Kita ke soal nomor 20. Untuk melihat lembar kerja sebelum dicetak adalah, jadi sebelum kalian print atau mencetak dokumen kalian harus mengecek dulu dokumen kalian sudah bagus atau belum. Jangan langsung dicetak, karena kalau sudah terlanjur cetak maka kamu rugi kertas atau tinta. Jadi kamu harus melihat dulu sebelum kalian cetak. Nah, untuk melihat ini menggunakan perintah apa? Ini pilihannya ada view, A. View, B. Print,
C. Print preview, D. Layout. Apa anak-anak? Silakan kalian menjawab. Jawaban yang tepat adalah C. Print preview. Soal nomor 21. Fungsi delete digunakan untuk, nah ini Pak sudah singgung di soal-soal sebelumnya anak-anak. Silakan kalian melihat pilihan jawabannya. A. Menyisipkan kata. B. Menghapus kata. C. Menambah kata. D. Mencari kata. Nah, jawabannya adalah, silakan tulis, B. Menghapus kata. Kita lanjut soal nomor 22. Perintah yang tepat untuk menggantikan nama file adalah, jadi ketika kamu sudah menyimpan dengan file kalian, tetapi kalian mau menggantikan nama filenya, maka kamu harus menggunakan perintah apa? Pilihan jawabannya A. Delete, B. Rename, C. Move or copy, D. Hide. Silakan kalian menjawab mana yang tepat jawabannya. Yang tepat adalah B. Rename. Nomor 23. Agar ketikan berada di tengah halaman, halaman, maka perintah yang digunakan adalah, ini berhubungan dengan kalian mengetik di Microsoft Word. Jadi kalian mau mengatur ketikan kalian itu posisi di tengah teks. Ya, di tengah halaman itu kalian menggunakan perintah apa? A. Left, B. Right, C. Center, D. Justify. Jawaban yang tepat adalah C. Center. Pusat ya, tengah. Karena left itu untuk ke kanan, right ke kiri, sedangkan justify itu untuk rata kiri dan kanan. Nomor 24. Agar tulisan tercetak tebal, maka kita menggunakan perintah. Jadi untuk menebalkan huruf ya, menggunakan perintah apa nak? Ini ada pilihan jawaban. A. Font, B. Bold, C. Underline, D. Italic. Pasti sudah tahu. Silakan tulis jawabanmu. Sudah? Nah, jawaban benar adalah bold. Karena font itu untuk menggantikan jenis huruf. Underline itu untuk menggarisbawahi atau garis bawah teks, sedangkan italic itu untuk membuat huruf menjadi miring. Soal nomor 25. Icon yang digunakan untuk menyimpan dokumen adalah, nah, ini icon ya. Icon itu berarti gambar-gambar kecil. Nah, pilihannya itu kalian lihat ini A gambarnya seperti ini, B, C, dan D. Menurut kalian icon gambar kecil yang digunakan untuk menyimpan dokumen gambar yang mana? Silakan kalian menulis jawabanmu, dan yang tepat adalah A ya. Karena yang nomor B itu untuk ini open, ini print preview, dan ini adalah new, ini save. Soal nomor 26. Untuk menyisipkan gambar ke dalam dokumen, maka icon yang digunakan adalah, ya gambar ini bisa berupa foto atau gambar-gambar yang kamu masukkan ke teks kalian di dalam ketikan di Microsoft Word, maka kita harus menggunakan sebuah perintah atau icon yang sudah ada. Nah, ini seperti ini. Jadi kita mengklik yang mana untuk menyisipkan gambar. A, gambarnya ini, B, C, dan D. Dan jawaban yang tepat adalah C ya. Lanjut nomor 27. Icon yang digunakan untuk membuat dokumen baru adalah, ini Pak sudah singgung di soal nomor 25. Silakan kalian menjawab. Tadi Pak sudah jelaskan ya. Dan jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 28. Untuk mengatur teks agar rata kiri, maka icon yang digunakan adalah, ini masih berhubungan dengan icon anak-anak. Nah, kamu lihat pilihan jawabannya.
mana yang digunakan untuk mengatur teks rata kiri? Nah, jawabannya benar adalah A. Oke, sudah? Kita lanjut ke soal nomor 29. Fungsi dari icon, pada salah ketik, icon. Nah ini, copy adalah fungsinya A. Menghapus atau memindahkan data. B. Menggandakan data. C. Membatalkan perintah. D. Mengembalikan data. Jawaban yang benar adalah menggandakan data. Soal nomor 30. Perintah keyboard yang sama dengan copy adalah, anak-anak pernah mengerjakan tugas toh? Pak pernah berikan tentang fungsi-fungsi tombol atau fungsi-fungsi keyboard. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, perintah keyboard yang sama dengan copy adalah, jadi kalian mau copy tidak usah kalian menekan icon copy tapi tinggal tekan keyboard. Nah, apa? Pilihan jawabannya. A. Ctrl A, B. Ctrl B, C. Ctrl C, D. Ctrl D. Silakan. Kalau yang tidak mengerjakan tugas pasti dia bingung. Tapi kalau yang mengerjakan tugas dan belajar pasti dia bisa jawab. Jawaban yang benar adalah C. Ctrl C. Ya, karena A itu untuk blok semua teks, B itu Ctrl B itu untuk bold, sedangkan Ctrl D itu untuk menggantikan jenis huruf. Kita lanjut ke soal nomor 31. Perintah keyboard yang sama dengan save adalah, untuk menyimpan kalian tidak perlu lagi mencari icon save, tapi tinggal kalian menekan perintah keyboard, maka data kalian akan tersimpan. A. Ctrl V, B. Ctrl W, C. Ctrl X, D. Ctrl S. Jawabannya anak-anak D. Ctrl S, ya. Karena Ctrl X itu untuk cut, Ctrl V itu exit atau keluar dari aplikasi yang aktif, dan V itu Ctrl V itu sama dengan paste atau paste. Soal nomor 32. Perintah keyboard yang digunakan untuk berpindah baris pada Microsoft Word adalah, jadi ini perintah yang digunakan ketika kalian mengetik, lalu kalian mau berpindah baris ke bawah, maka kalian menekan tombol A. Spasi, B. Enter, C. Delete, D. ESC atau Escape. Jawaban yang benar adalah Enter. Jadi kita Enter maka dia akan membuat baris baru. Kalau spasi itu untuk mengatur jarak huruf, Delete untuk menghapus, dan ESC itu untuk membatalkan. 33. Perintah keyboard yang digunakan untuk menutup aplikasi yang sedang aktif adalah, jadi kalian sementara membuka sebuah aplikasi, maka kalian akan keluar, kalian bisa menekan tombol ini untuk keluar, sama dengan exit. Nah, pilihannya ada Ctrl V, Ctrl W, Ctrl X, dan Ctrl Z. Saya sudah omong di soal sebelumnya bahwa yang digunakan untuk menutup sebuah aplikasi aktif adalah Ctrl W. Ya, jawaban benar adalah Ctrl W. Karena Ctrl V sama dengan paste atau paste, Ctrl X itu sama dengan cut, Ctrl Z itu sama dengan undo atau undo. Soal nomor 34. Baris menu ini berhubungan dengan Microsoft Excel, ya. Yang Pak sudah berikan materi tentang tampilan Microsoft Excel. Barisan menu berisi perintah berupa menu-menu aktif pada Microsoft Excel, dimulai dari menu Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View disebut. Ini Pak sudah berikan, ya. A. Menu bar, B. Title bar, C. Toolbar, D. Formula bar. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kamu harus tahu fungsi dari keempat pilihan jawaban ini. Nah, untuk nomor 34 jawabannya adalah menu bar. 35. Baris judul yang menampilkan judul program aplikasi yang sedang aktif disebut.
Nah, ini ketika kita ketik, dia akan ada baris judul ya. Pilihan jawabannya adalah menu bar, title bar, toolbar, dan formula bar. Anak-anak, jawaban yang benar adalah, ini Pak sudah jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Benar adalah title bar. Oke, pasti ada yang benar semua dari awal sampai dari nomor 1 sampai 35. Tapi mungkin ada juga yang salah atau ada yang tidak menulis. Kamu jangan menipu, pasti ada yang hanya menonton dan tidak menulis. Nah, anak-anak yang hanya menonton video dan tidak menulis, nanti dia juga akan jawab sembarang-sembarang. Tapi kalau ada yang menyimak video ini dengan baik, menulis dan mengasah kemampuannya dengan mencocokkan jawaban dengan yang Pak gunakan, maka dia akan bisa mengingat saat ujian nanti. Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. Perintah keyboard yang digunakan untuk menutup sebuah aplikasi yang sedang aktif dan fungsinya sama dengan exit adalah, ini Pak sudah omong yang sebelumnya. Alt, ya ada tombol ini biasa sama dengan mengakhiri aplikasi ya. Ini ada tombol kombinasi antara Alt dan A, Alt F1, B Alt F2, C Alt F3, D Alt F4. Oke, jawaban yang benar adalah, anak-anak sudah tahu? Nah, benar adalah D Alt F4. Kita ke soal nomor 37. Petunjuk sel yang aktif pada aplikasi Microsoft Excel adalah penunjuk sel ya. Penunjuk sel ini namanya apa? Ini Pak sudah jelaskan ya. A. Cell mouse, B. Cell row, C. Cell column, D. Cell pointer. Jawaban benar adalah, ada yang tahu? Ya, silakan jawab. Cocokkan dengan Pak punya. Benar adalah cell pointer. Soal nomor 38. Row atau dalam istilah Indonesia baris. Di Excel baris diberi tanda angka. Jumlah baris pada Microsoft Excel adalah, anak-anak masih ingat jumlah baris yang ada pada Microsoft Excel? Pak sudah jelaskan sebelum di mata video-video pembelajaran sebelumnya itu. Nah, ini A 1.048.467, B jumlah baris di Excel 1.048.676, C 1.048.756, D 1.048.576. Nah, jawaban benar adalah, sudah tahu? D 1.048.576. Oke, soal nomor 39. Kolom atau kolom pada Microsoft Excel ditandai dengan huruf A sampai dengan A XFG, B XFD, C XDF, D XFR. Yang ikuti pembelajaran yang Pak berikan pasti dia jawab dengan benar. Sudah anak-anak sudah jawab? Jawab benar adalah XFD. Soal nomor 40. Kotak persegi panjang yang berfungsi untuk menampilkan dan mengedit isi data dari sebuah sel yang sedang aktif. Bagian ini difungsikan sebagai tempat memasukkan rumus serta mengedit rumus Excel adalah A. Menu bar, B. Formula bar, C. Title bar, D. Toolbar. Ini Pak sudah jelaskan juga. Oke, silakan kalian menjawab. Dan jawaban yang benar adalah B. Formula bar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 41. Perintah untuk membuka sebuah aplikasi selalu dimulai dari tombol atau perintah. Jadi untuk membuka sebuah aplikasi di komputer atau laptop, kita selalu menuju ke tombol ini. Nah, tombol ini adalah A. Power, B. Start, C. ESC atau Escape, D. Sit down.
Ini kan anak-anak kalau tidak tahu berarti dia tidak pernah membuka sebuah aplikasi di komputer. Yang benar adalah B. Star. Soal nomor 42. Nama sel yang ditunjukkan anak panah di samping adalah, kalian lihat ya sel ya. Nah, kemarin Pak jelaskan ini namanya sel A1. Ini sel B1. Sedangkan yang ini berarti kalian harus lihat. Sudah tahu jawabannya kalau sudah lihat. Jawabannya adalah C. Oke, ini jawabannya adalah C. C3. Oke. Kita ke soal nomor 43. Tampilan yang ditunjukkan anak panah di bawah ini adalah ini anak panahnya di sini. Ini apa ini namanya? A. Menu bar, B. Title bar, C. Toolbar, D. Formula bar. Ini namanya, anak-anak masih ingat? Adalah title bar. Soal nomor 44. Istilah yang digunakan untuk mencetak dokumen adalah, kalau kalian sering dengar atau sering pakai istilah ini untuk mencetak dokumen, pilihannya adalah printer, scan, copy, dan print. Pasti sudah tahu kan jawabannya? Jawaban benar adalah jawaban yang benar adalah D. Minta maaf Pak, yang salah. Printer itu alatnya yang digunakan untuk mencetak, sedangkan perintah yang digunakan untuk mencetak adalah print. Oke, nomor 44 itu jawabannya D. Minta maaf Pak, salah di sini. Oke, kita ke soal nomor 45. Aplikasi Microsoft Excel adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data di dalam A. File, B. Folder, C. Tabel, D. Dokumen. Pasti sudah tahu kan? Ini soal terakhir yang Pak kasih. Dan jawaban yang benar adalah C. Di dalam sebuah tabel. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih banyak anak-anak sudah mengikuti pembahasan soal informatika. Yang Pak sudah kasih adalah 45 nomor, anak. Sedangkan soal yang nanti keluar di ujian PAS nanti, soalnya 50 nomor pilihan ganda. Silakan kalian gunakan soal-soal yang Pak sudah kasih ini untuk mempersiapkan diri kalian mengikuti ujian PAS. Oke anak-anak, nanti kita akan berjumpa lagi. Hari ini adalah video terakhir yang Pak berikan. Kita akan berjumpa lagi di semester depan, yaitu semester genap. Oke, mudah-mudahan sesuai dengan berita yang kita dengar bahwa bulan Januari kita sudah mulai tatap muka, maka berarti kita mulai semester depan kalau kita sudah masuk kembali sekolah, maka video-video pembelajaran tidak ada lagi. Kita akan belajar di sekolah. Tapi ini kita harap, kita semua berdoa agar apa yang informasi yang kita sudah dengar semuanya bisa menjadi kenyataan, sehingga kita bisa mengobati rasa kangen kita untuk bisa berjumpa di sekolah. Karena mulai dari tanggal 20 Maret 2020 hingga saat ini kita belajar di rumah ya. Jadi anak-anak memang waktu yang cukup panjang. Jadi sudah mulai ada tingkat kejenuhan di antara anak-anak, bahkan juga di Bapak Ibu guru. Tetapi kita harus melaksanakan ini karena mau tidak mau harus tetap belajar. Jadi anak-anak tetap semangat, jaga diri kalian, jaga kesehatan, jaga keluarga dengan tidak boleh ke tempat-tempat umum, tempat-tempat ramai, kurangi ke pesta-pesta agar kita terlindungi, kita terbebas dari penyakit COVID-19. Ingat 3M ya, wajib pakai masker bila berada di luar rumah,
wajib mencuci tangan, dan juga wajib menjaga jarak. Oke, kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dan Pak pimpin doa ini menurut ajaran agama Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih karena atas penyertaan-Mu sehingga pembelajaran daring pada hari ini kami sudah menyelesaikan dengan baik. Bapa di dalam surga, tuntunlah kami, lindungilah kami selalu agar kami tetap sehat untuk mengikuti semua proses pembelajaran dengan baik, dan juga jagalah kami semua agar pada tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember nanti kami dapat mengikuti ujian penilaian akhir semester dengan baik pula. Berkatilah semua orang tua di mana saja berada, agar semua dalam lindungan kasih Tuhan, dan semua seluruh Bapak Ibu guru dan seluruh anak-anak SMP Negeri 2, khususnya kelas 7A sampai 7K di mana saja mereka berada, semoga semuanya dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan kami haturkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Dadah.